Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, suaimin dan suaimat yang disayang Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan channel Pondok Pesantren Darul Quran, media pendidikan dan dakwah. Jangan dalam rangka menggapai 1000 rahmat Allah, 1000 ampunan Allah, kami pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran mengadakan pengajian online, kajian kitab kuning. Ikuti terus kajian kitab kuningnya, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tema pada siang ini adalah tentang ikhlas. Ikhlas kelas tinggi, ya, yang akan diambil dari kitab hikam atau kajian kitab hikam khusus tentang bab ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tema pada siang ini tentang ikhlas. Bahwasanya hamba-hamba Allah tidak diperintah untuk beribadah kecuali ikhlas hanya karena Allah SWT. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas adalah sesuatu yang penting di dalam ibadah, dan ikhlas itu adalah perintah Allah. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah segala amal perbuatan kita hanya karena Allah. Itu namanya ikhlas. Ulangi lagi, ikhlas adalah segala sesuatu yang keluar dari manusia, baik berupa amal atau perkataan yang disandarkan karena Allah, itu namanya ikhlas. Di dalam kitab Al-Hikam dijelaskan, al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Bahwa amal itu digambarkan sebagai jasad manusia dan ikhlas itu sebagai ruhnya. Oleh karena itu penting beramal harus ada ikhlas. Karena apa? Karena kalau amal tidak ikhlas sama saja dengan mayit, jasad tapi tidak ada ruhnya. Begitu juga ada orang ikhlas tapi tidak beramal, hanya ikhlas saja. Itu namanya perkayangan. Ada ruh tapi tidak ada jasad. Oleh karena itu dua-duanya, ada amal, ada ikhlas. Ada jasad, ada ruh. Nah, bagaimana kupasannya? Wajhus sibihnya apa itu? Oh, ruh ikhlas diumpamakan seperti ruh.
di dalam jasad. Artinya apa? Artinya ketika seseorang ruhnya masih hidup, maka masih bermanfaat, masih memberikan kemanfaatan kepada sesama. Begitu juga amal ibadah kita. Ketika ada ruhnya, ketika ikhlas, maka amal kita akan berfaedah, berpengaruh pada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Betapa banyak orang-orang yang ahli sholat, tetapi sholatnya tidak merubah dirinya. Oh, berarti amalnya itu tidak ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada ruh. Betapa banyak orang-orang yang ibadah puasa, tapi tidak bisa merubah dirinya. Oh, berarti puasanya tidak ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada ikhlas, tidak ada ruh. Contoh, sholat itu tujuannya ada tanha anil fahsya wal munkar. Tapi masih ada orang sholatnya rajin, tapi masih punya dendam. Sholatnya rajin, tapi masih suka rentenir, ngutangin duit, tapi ada embel-embelnya. Begitu juga orang sholatnya rajin, sudah pakai topeng haji, tapi jarang zakat. Nah, ini berarti tidak pengaruh, ya. Kadang kalau di masyarakat kita ada orang sodakohnya rajin, tapi main kucelaknya rajin juga. Nah, itu berarti tidak pengaruh. Begitu juga ibadah puasa. Apa tujuan ibadah puasa itu? Tujuan ibadah puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Tidak boleh banyak emosi, tidak boleh dendam, tidak boleh iri, dengki, hasud. Itu bisa terkikis habis dengan ibadah puasa. Kalau memang ibadah puasanya itu ada ruhnya, ada ikhlasnya. Nah, itulah yang disebut wajib sibihnya, bahwa ketika amal seseorang itu ikhlas, maka amal itu pasti akan pengaruh pada dirinya dan pengaruh pada orang lain. Dan ciri amal diterima oleh Allah itu adalah ikhlas. Sekali lagi, bahwa amal itu ibarat jasad dan ikhlas itu adalah ibarat ruh. Kalau di sini dijelaskan dalam kitab Hikam, suratun qaimatun ay kal asfas. Suratun qaimatun, bentuk yang berdiri, kal asfasi, seperti jiwa-jiwa manusia atau jasad-jasad manusia, allati laisa laha, allati laisa, yang tidak ada fiha di dalamnya arwahun, beberapa ruh, jasad-jasad yang tidak punya ruh. Kalau amal itu tidak ikhlas, jadi fala naf'a, tidak ada manfaatnya biha, dengan amal itu. Wa arwah, dan ruh-ruh daripada jasad, allati fiha, dan dengannya hayatuha, kehidupan jasad, wa naf'uha, dan manfaatnya jasad. Wujudus sirril ikhlas, adanya rahasia ikhlas, ay sirru huwa al ikhlas, dan ikhlas itu adalah merupakan satu rahasia, hanya ada pada diri kita sendiri dan Allah yang tahu. Wal ikhlas yahtalifu bi ikhtilafin nas. Wal ikhlasu, adapun ikhlas, yahtalifu berbeda-beda, ikhtilafin nas, dengan beda-bedanya kelas manusia, ya. Dan ikhlas itu sendiri beda-beda tingkatannya. Ada tingkat ikhlas orang awam, ada ikhlas tingkat ibtidaiyah, ikhlas tingkat sanawiyah, ikhlas tingkat aliyah, ada juga ikhlas kelas tinggi. Nah, ini yang akan saya terangkan ini ikhlas kelas tinggi, ya. Seperti apa ikhlas kelas tinggi itu? Mari kita ikuti terus kajian kitab Hikam pada hari ini, ya, yang sedang dibahas adalah tentang ikhlas. Fa ikhlasul ibad. Ikhlas yang pertama adalah ikhlasnya hamba Allah yang biasa, umum, ya. Ikhlasnya ibad, hamba-hamba Allah yang umum. Salamatu a'malihim, selamatnya amal mereka, minar riya al-jali, dari riya yang jelas, wal khofi, dan riya yang sama. Wa kullu ma, dan setiap barang, fihi, di dalamnya, haddun, bagian din nafsi, kepada hawa nafsu. Fala ya'malun, mereka tidak beramal al-amalan,
pada satu amal illa lillah, kecuali karena Allah Ta'ala, tolaban, memberi lisawabi, kepada ganjaran, waharoban, dan menghindar atau waharoban karena takut minal ikobi, saking siksa, ma'anis batil amal, serta menghubungkan amal ilahi kepada mereka, al-i'timad, berpegang bimunasabima kelawan bimunasabati, al-i'timad berpegang alaih kepada amal fi tahsilima, di dalam menghasilkan sesuatu zikro yang sudah disebutkan. Nah ini pertama, ikhlasnya orang awam, hamba Allah yang umum. Apa itu ikhlasnya? Satu, salamatu a'mali minar riya al-jannah, selamatnya amal mereka dari sifat riya yang jelas. Apa itu sifat riya yang jelas? Ya seperti ingin dipuji, ya, supaya disebut jadi dermawan muslim kalau banyak nyumbang. Kalau orang ahli sholat supaya disebut menjadi orang muttaqin. Kalau orang ahli haji, ahli umroh supaya disebut orang haji dan pak umroh misalnya. Nah itulah. Jadi riya yang nyata, ingin dipuji oleh orang. Satu itu harus selamat dari pikiran, ya, ingin dipuji oleh orang. Kemudian yang kedua, wal khafi, begitu juga ingin selamat dari penyakit riya khafi. Ada ya riya khafi itu. Apa itu? Ujub. Jadi ibadah kita itu kalau ingin dilihat oleh orang namanya riya jali. Kalau nggak ingin dilihat oleh orang, tapi dia ngaku paling suci, paling ujub, ya, paling bisa diterima oleh Allah misalnya, maka itu disebut ujub. Itu namanya riya khafi. Jadi selamat dari riya jali dan selamat dari riya khafi. Kemudian yang ketiga, wa kullu ma fihi haddun nafsi, dan selamat juga dari bagian-bagian hawa nafsu. Sebab kadang ada orang ibadah, dia rajin tapi emosi, bukan karena ikhlas, ya, tapi karena emosi, karena semangat, terlalu semangat. Itu juga kurang, ya, itu juga tidak ikhlas kalau seperti itu. Dulu ada para sahabat Nabi, ya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya ingin ibadah selamanya mau puasa. Ya Rasulullah, saya ingin ibadah terus, tidak mau nikah. Nah ini berarti ibadahnya haddun nafsi. Dia mengikuti keinginan hawa nafsu, bukan karena perintah Allah, bukan karena ikhlas. Nah, ikhlas yang pertama ini, ya, ikhlas menurut manusia biasa, harus diselamatkan amalnya dari riya jali dan riya khafi. Wa kullu ma fihi haddun nafsi fala ya'maluna al-amal illa lillah talaban lis-shawab wa haraban minal iqab ma'a nisbatil amal ilaihi. Nah, ikhlasnya hamba-hamba Allah yang awam itu ibadahnya masih karena mencari ganjaran, ya, talaban lis-shawab, masih mencari ganjaran. Dia takut kepada neraka dan ingin masuk surga. Itulah ciri ikhlasnya orang awam. Kemudian yang kedua, wa ikhlasul muhibbin, ya, ikhlasnya orang-orang yang sedang mencintai Allah. Nah ini ikhlas yang kedua, ya, ikhlas yang sudah tingkat naik. Muhibbin, ikhlasnya orang-orang muhibbin, orang-orang yang mencintai Allah. Al-amal lillah ijlalan wa ta'diman. Al-amal, amalnya lillah hanya karena Allah, tujuannya ijlalan, mengagungkan, wa ta'ziman, dan memuliakan. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah ahlul dzalik, ahlun itu ahli, lidzalik, untuk dipuji dan dimuliakan. La liqasdis thawab, tidak tujuan ganjaran, wala harabin min iqab, dan tidak karena takut siksa. Nah inilah, jadi ikhlas yang kedua, ya, ini ikhlas yang tingkat sanawiyah, ya, tingkat yang kedua. Dia amalnya tidak karena minta ganjaran, tidak karena takut neraka, tidak ingin masuk surga, tapi
ijlalan wa ta'ziman, hanya karena mengagungkan dan memuliakan lillah kepada Allah. Jadi orang seperti ini yang diagungkan, yang dipuji itu hanya karena Allah saja. Memuji sesuatu itu karena Allah. Misalnya memuji si A, baik si A itu ahli ibadah, ahli sedekah, ahli ilmu, hafal Quran misalnya. Nah, kita muji dia itu karena kebaikannya itu. Jadi ikhlas. Ikhlasnya itu, ibadahnya itu bukan karena mencari ganjaran, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut sama neraka, tetapi karena memang mengagungkan Allah dan memuliakan Allah. Contohnya siapa? Contohnya Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan. Dia mengatakan, qalat Rabi'atul Adawiyah, ma abadtuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika fanasitu al ibadah ilaika. Kata Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, saya ibadah kepadamu bukan karena takut neraka, bukan karena ingin masuk surga. Lupakan semuanya, tetapi saya ibadah hanya ingin dekat denganmu, ya, karena saking cintanya kepada Allah jadi ingin dekat. Bagaimana sih kalau orang cinta itu kan ingin dekat? Ada orang mencintai sesuatu, bagaimana cara supaya dekat dengan orang yang dicintainya itu? Dia pura-pura membuka bisnis. Bisnisnya itu nggak akan diperhitungkan untung atau rugi, yang penting saya bisa dekat dengan orang itu. Nah, itulah ibadahnya orang-orang yang sudah muhibbin, tidak karena ganjaran, tidak karena takut neraka, tapi dia ibadahnya semata-mata hanya ingin dekat dengan Allah. Itulah ikhlasul muhibbin, ikhlasnya orang-orang yang mencintai Allah. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, shaimin dan shaimah, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlasul arifin. Nah, ini ikhlas yang ketiga, ya, ini ikhlas tingkat tinggi. Ikhlasul arifin ini ikhlasnya para wali kekasih Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Ada satu ahli tafsir yang mengatakan illa liya'budun itu illa liya'rafuni. Jadi tafsirannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rafun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka supaya makrifat kepadaku. Oleh karena itu ikhlas yang kelas tinggi inilah, ya, mungkin kita juga tidak bisa, saya sendiri tidak bisa, mungkin ada banyak, ya, saking tidak diketahui oleh kasat mata. Siapa itu ikhlasul arifin? Syuhudu infiradal haq bitakrihim wa taskinihim min ghairi ayyarau li anfusihim fi dalika haulan wala quwwatan. Syuhuduhum, menyaksikannya arifin, infiradal haq, infiradal haq, bahwa segala sesuatu itu hanya Allah. Infiradal haq, yang menggerakkan kita, yang menggerakkan mulut kita, ilmu kita, semua yang ada di dalam tubuh ini, diamnya kita, gerakannya kita, ibadah kita, semua itu dari Allah. Jadi manusia tidak punya apa-apa, tidak boleh menyombongkan amal ibadahnya, tidak boleh menyombongkan jasanya, tidak boleh menyombongkan karyanya, karena semua itu dari Allah. Infiradul haq bitahrikihim wa taskinihim, yang menggerakkan kita bisa ibadah sholat tarawih, yang menggerakkan kita bisa puasa sampai kuat, la haula wala quwata illa billah, semua itu adalah kekuatan Allah. Manusia tidak punya apa-apa. Maka ikhlasnya wali ini adalah apa? Hanya
Allah satu. Tidak boleh dibanggakan. Ya, kalau ada orang kaya yang merasa dermawan, berarti ikhlasnya sudah hilang. Kenapa? Karena kekayaan itu punya Allah. Kalau ada orang ahli ilmu, dia takabur, saya adalah orang alim, orang pintar, supaya bisa dipanggil ulama, maka ikhlasnya hilang. Kenapa? Karena ilmu itu juga dari Allah. Kita bisa ngajar, kita bisa ngaji, itu semua dari Allah. Yang menggerakkan lidah kita itu adalah Allah. Maka tidak ada yang dibanggakan bagi manusia. Karyanya apanya tidak bisa dibanggakan. Semua itu adalah dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Wa hadza arfa'u mimma qablahu. Inilah kelas ikhlas yang paling tinggi. Fala ya'maluna al-amal illa billah. Tidak mereka berbuat sesuatu kecuali karena Allah. Maka yang saat ini ya, ada orang yang ingin disebut buya, ya pernah bangga dengan ilmunya, itu ya. Ada yang ingin disebut syekh, itu juga ya, karena dia bangga dengan ibadahnya, berarti itu belum ikhlas. Kenapa? Karena masih membanggakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ciri orang yang ikhlasnya kelas tinggi, dia tidak menampakkan ibadah, dia tidak menampakkan ilmu, dia juga tidak menampakkan amal kebaikannya. Ya, semuanya hanya Allah yang melihat. Summa dzakara rahimallahu ta'ala. Summa dzakara rahimallahu ta'ala. Kemudian Syekh Ibu Summa dzakara, kemudian menjelaskan Imam Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala ma yu'inu 'ala al-ikhlas wa yahsulu bi qawlihi udfun wujuduka fi ardil qubur. Kalau orang sudah ikhlas, kelas tinggi, maka tidak ada sedikit pun amal yang dibanggakan. Tidak senang kalau dipuji, tidak juga merasa sedih kalau dicaci. Sawa'un, sama saja antara pujian dan cacian. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, udfun wujuduka fi ardil qubur. Udfun, kuburlah wujuduka, wujudmu fi ardil qubur, di dalam bumi kebodohan. Jadi ditimbun, amal ibadahnya itu ditimbun dengan kebodohan, pura-pura jadi orang bodoh. Tidak, amalnya itu tidak riya. Ya. Kalau kita sekarang lihat di TV itu, kalau doa sambil menangis, menampak sekali supaya disebut khusyuk. Oleh karena itu, ikhlas adalah sesuatu yang sangat sulit dan sangat rawan. Hanya Allah yang tahu apakah kita ini termasuk orang ikhlas atau orang riya. Udfun wujudaka fi ardil qubur. Kuburlah wujudmu di dalam bumi kebodohan. Jadi para orang tua kita, ulama-ulama besar dulu, ya, tidak banyak tampil di TV, tidak banyak tampil di medsos, tapi yang muncul itu santrinya. Nah, ini ikhlas, cirinya orang ikhlas. Yang muncul itu santrinya. Santrinya ahli kitab kuning, ada yang hafal Quran. Padahal kiainya tidak terkenal. Itulah ciri orang ikhlas. Sekali dia berbuat kebaikan akan berbekas, akan nampak. Sekarang banyak orang-orang yang mengaku buya, mengaku syekh, kiai besar, pesantrennya mewah, tapi justru tidak terdengar alumninya. Tidak terdengar alumninya. Tapi zaman dulu pesantrennya biasa-biasa saja. Kiainya juga kalau pagi ke sawah, tapi santrinya sukses. Nah, inilah. Jadi keikhlasan itu perlu dipupuk dari mulai sekarang. Mereka ulama-ulama dulu itu sebagai contoh orang-orang yang ikhlas, tidak banyak iklan, tidak banyak berkuar-kuar di medsos, tapi justru yang muncul itu santrinya. Santrinya bisa menggegerkan, ya, bisa menggegerkan jagat. Kenapa? Karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itulah diantara contoh ikhlas, bahwa kerja nyata.
ya. Allah tata'a asbabus syuhra di antara doa nafsaka lil munasabah wa ghairiha mimma fihi intisal sabr. Maka yang bisa membatalkan ikhlasnya para wali itu ketika kebaikannya terlihat oleh orang. Fal wajib 'alaika at-tawaddu wa alla tara li nafsika maqaman wa la tara ma anta fihi minal munasib wa ghairi shay'an 'azima. Bal tara annal khairu fit tarkihi lakin la tatruku illa bi isarati ustadika. Yang wajib bagi kita untuk mengajar ikhlas yang kelas tinggi itu adalah at-tawadu. Hendaklah kita mempunyai sifat adab tasawuf. Tidak Allah tara li nafsika ma anta fihi minal munasib, bahwa jiwa kita ini tidak ada harganya, tidak ada apa-apanya. Wa ghaira syai'in 'aziman bal tara annal khairu fi tarkihi. Bahkan tidak pernah melihat sisi kebaikan di dalam diri kita, karena semua itu adalah izin atas izin Allah. Semua itu adalah karunia dari Allah, dan kita semua wajib menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita hanya karena Allah saja. Orang-orang yang ikhlas tidak akan memamerkan amal kebaikan, tidak mau sedekahnya diliput agar diketahui oleh orang banyak. Begitu juga ibadahnya tidak mau diliput diketahui oleh orang banyak, karena itu batal. Famana bata minal hab mimma lam yudfat la yutibu natajuh. Sesuatu yang tumbuh mimma nabata minal hab, sesuatu yang tumbuh dari biji mimma lam yudfat, yang tidak ditanam, la yutimu, tidak akan sempurna natajuh, buahnya. Begitu juga kalau kita menanam jagung, kalau jagung itu ditanam tidak dipendem, maka nanti tumbuhnya itu rawan, kena angin bisa hilang. Begitu juga bisa dimakan burung. Tapi ketika biji itu ditanam, maka akan menumbuhkan pohon yang kuat. Karena apa? Karena akarnya tertanam di tanah. Begitu juga amal kita. Ketika amal kita ria dilihat oleh orang, tidak ditanam sedalam-dalamnya, maka akan khawatir ria dan ujub. Oleh karena itu pelajaran yang berat bagi kita adalah bagaimana caranya kita semua ini punya amal yang disembunyikan supaya orang lain tidak tahu. Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu karena hawa nafsu, ya. Fal ikhlas famabnal amru bil ibtir alal firal minal khalqi wa ihmalil dzikri wa adami hubus syukra. Amal yang pertama yang disebut ikhlas itu, satu, tidak karena manusia, tidak supaya terkenal, dan wabaqa ma'arbihi kana ma'a maulahu ahfal, dan tetap ibadah kita hanya karena Allah, beserta Allah, insya'allah wa insya'allah. Terserah Allah, apakah Allah yang mendohirkan amal kita supaya jadi contoh bagi orang lain, apakah Allah yang menyembunyikan amal kita agar amal kita utuh. Qala Sayyidi Abdul Abbas qaddasallahu sirrah, man ahabba duhur fa huwa abdud duhur, wa man ahabbal khulafa fa huwa abdul khulafa, wa man kana abadallah fa sawa'un alaihi adharahu wa aqfahu. Barang siapa yang suka ingin dipuji, maka dia adalah hamba yang ingin dipuji, budaknya hawa nafsu. Dan barang siapa yang mengabdi kepada pangkat, cinta kepada pangkat, maka dia adalah hambanya pangkat. Dan barang siapa yang menghamba kepada Allah, cinta kepada Allah, maka bagi orang itu semuanya sama. Ada yang muji atau tidak, tetap beribadah kepada Allah. Itulah sekelumit daripada ikhlas.
Ikhlas yang kelas tinggi adalah ikhlas infiradul haq, hanya Allah saja, semuanya karena Allah. Tidak ada yang istimewa bagi kita manusia, karena manusia tidak punya apa-apa. Begitu kita lahir ke dunia ini tidak punya apa-apa. Sekarang ada yang menjadi orang kaya, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi ahli zikir. Semua itu adalah anugerah dari Allah. Maka tidak perlu dibanggakan. Ingin diundang buya, ingin diundang syekh dan lain sebagainya. Tetapi semua itu adalah merupakan satu cobaan. Masyarakat yang memberikan nama kepada kita, biarlah masyarakat yang menilai kepada kita. Apakah mereka mengundang apa kepada kita, terserah. Yang penting kita semua mempunyai niat ibadah hanya karena Allah. Mungkin itu saja keterangan tentang ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus kajian Kitab Kuning bersama Pondok Pesantren Darul Quran Cikalaang, Duku Hutan, Cirebon. Dan jangan lupa pula subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.